Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengungkapkan pernyataan ini dalam sebuah keterangan beliau dalam kitab Dar'ut Ta'arud Al-Aqli wan Naqli. Beliau mengatakan, wal Qur'anu fihi min dzikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsaru mimma fihi min dzikril akli wa syurbi wan nikahi fil jannah. Al-Qur'anul Karim, di dalamnya terdapat penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatannya, yang penjelasan ini lebih banyak daripada penjelasan tentang kenikmatan di sorga, makanan, minuman, pernikahan di sorga nanti. Wal ayatul mutadhamminatu li dzikri asma'illahi wa sifatihi a'zamu qadran min ayatil ma'ad. Dan nama-nama ayat-ayat yang menjelaskan tentang, yang menyebut tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kemudian, tentang hari akhir. Kita ketahui iman kepada hari akhir salah satu rukun iman, dan merupakan perkara yang penting karena memotivasi seseorang untuk beramal. Ketika seseorang akan berbuat keburukan, dia ingat pembalasan Allah di hari kemudian, maka dia takut. Ketika orang akan melakukan perbuatan maksiat, maka dia ingat ketika nanti di hari kemudian dia berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian Rasulullah SAW juga banyak memotivasi orang dengan sabda beliau, "Yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dengan tujuan untuk memotivasi agar semangat beramal karena ingat balasan di hari kemudian. Akan tetapi ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lebih agung kedudukannya dan lebih besar dalam memotivasi kebaikan dalam diri manusia dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya ataupun hadis-hadis yang lainnya menjelaskan permasalahan-permasalahan dalam agama Islam. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa memang ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sumber motivasi yang terbesar untuk menjadikan manusia itu semangat dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, hati itu menjadi baik dengan sendirinya. Kenikmatan dalam hati itu akan benar-benar terasa ketika dia beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kembali sabda sallallahu alaihi wasallam yang sering saya sebutkan dalam kajian kita dalam Sahih Muslim, "Ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, sebagai pencipta, pelindung dan pengaturnya, dan kepada Islam sebagai agamanya, serta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Akan merasakan dasarnya iman. Orang yang telah merasakan kenikmatan ketika dia menuntut ilmu, memahami ilmu dan mengamalkannya, maka kenikmatan tersebut tidak akan ditinggalkannya selama-lamanya. Inilah yang motivasi dia untuk selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hatinya benar-benar membutuhkan hal tersebut dan benar-benar dia menyadari bahwa tidak ada kebaikan dan kemaslahatan dalam diri kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan kenikmatan tertinggi di dunia, sebagaimana nukilan ucapan salah seorang ulama yang mengatakan, "Masakinu ahli dunya kharaju minha wa madzaku ala fiha." Alangkah kasihannya orang-orang yang hidup di dunia, ketika mereka keluar dari dunia ini, mereka belum merasakan kenikmatan yang tertinggi padanya. Ketika ditanya, "Wa ayyu syai'in alazzu ma fiha?" Apakah yang paling nikmat di dunia itu? Ulama ini mengatakan, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi qurbihi wa syauqu ila liqa'ih. Mengenal Allah, mencintainya, merasa nikmat ketika mendekatkan diri dengannya, ketika beribadah kepadanya, dan perasaan rindu untuk bertemu dengannya.